semuanya, Assalamualaikum Eros. Waalaikumsalam Mbak Novi. Gimana, sudah bahagia? Bahagia dong. Enggak, karena kita di episode sebelumnya kan kamu di terakhir-terakhir itu kan kayaknya kamu melo-melo banget gara-gara kamu nggak punya temen dan takut sendirian gitu. Makanya kan di episode sekarang tuh aku pengen bahas tentang pertemanan gitu. Kenapa Ros kamu nggak punya temen dan pengen banget punya temen? Bukan nggak punya temen, takut nggak punya temen. Makanya aku cari. Takut nggak punya teman. Iya. Aku punya temen. Seberapa pentingkah teman buat kamu? Penting banget, Mbak. Buat apa, Ros? Yang pertama buat ngajak ketawa. Kamu nggak bisa ketawa dengan dirimu sendiri. Kita nggak bisa ketawa sendiri. Nonton ketawa, Ros. Beda, Mbak. Ketawanya beda. Mungkin berbagi kali ya. Iya, ya itu, ya ketawa karena berbagi. Jadi gini, misal kita nonton komedi misalnya. Aha. Oke, kita ketawa, tapi beda ketika ketawa dengan temen. Kita cerita-cerita, misal kita ketawa, itu beda. Ketawa yang berbeda. Ya intinya teman itu ya untuk berbagi, untuk bercerita. Oke, jadi aku punya isu pertemanan ya, masalah pertemanan tuh gini Ros. Dulu waktu masih SD, aku tuh TPA ngaji sore tau gak sih? Iya. Jadi aku punya dua teman tuh, namanya Lisa sama Leli. Ya. Aku dulu waktu itu tuh SD takut juga nggak punya teman dan aku pengen punya teman akrab. Ya. Jadi waktu ngaji sore, ya tiba-tiba kan si Leli belum datang. Aku sama Lisa nungguin Ros di depan. Ya kan masih SD nih, belum mondok aku. Nah, aku sama Lisa nungguin, kata Lisa nungguin Leli yuk gitu. Nunggu. Udah itu, aduh cekokan. Udah itu satu hari Lisa belum datang. Leli ngajak nungguin Lisa yuk. Gitu. Udah itu satu hari aku yang nggak datang dan mereka nggak nungguin aku. Sejak itu aku nggak mau punya temen. Temen karib ya, artinya teman karib, teman sahabat lah ya. Saya nggak mau punya temen yang kemana-mana. Kalau teman sekarang tuh banyak Ros, tapi ada fungsinya, ada posnya. Jadi bukan yang harus bareng-bareng kemana-mana sama dia itu. gitu ya, tapi kenapa saya nggak mau punya temen? Karena gue udah dikecewain waktu di SD. Waktu itu masih kelas 6 loh, belum mondok, aku belum masih SD. Sejak itu aku kayak sudah mendeklarasikan diri, gue nggak mau punya teman. Tapi kalau teman bertiga memang kejadian mesti begitu ya? Mesti begitu, Mbak. Karena gini, kalau berdua itu jarang terjadi, atau berempat itu jarang terjadi. Tapi kalau bertiga itu lebih sering kejadian seperti itu. Karena gini, kadang ini ABC misal temenan nih, kadang si A sama si B itu kompromi gitu loh, Mbak. Misal si A punya masalah sama si C. Kalau nggak si C atau si A yang coba untuk ngerebut hatinya si B biar gabung sama mereka, kan gitu. Jadi antara A sama si C ini akan berebut si B untuk gabung sama mereka, untuk lebih condong berpihak pada mereka gitu loh, Mbak. Makanya terjadi seperti itu. Latino cek kancah kayak gitu-gitu. Itu aku masih SD ya, belum ada yang ada motif dan tujuan ya. Justru masih kecil yang punya kecenderungan gitu. Punya kecenderungan seperti itu justru waktu kecil. Tapi karena kita teman sebangku ya, teman sebangku tuh, jadi nggak ada seleksi untuk mencari-cari teman sebangku. Tapi sejak itu Ros, jadi pas waktu aku pondok, aku tuh nggak punya teman karib ya. Jadi semuanya teman. Jadi semuanya teman, semuanya akrab. Jadi nggak ada yang ya, misalnya aku mau curhat nih masalah orang tua aku, ya aku ada. Oke. Tapi udah hanya misalnya nggak yang pas akrab banget sampai akrab. Apa itu nggak ada. Nggak. Jadi abiku karena dia ngerti keluargaku. Cerita deng udah. Terus mau cerita. Jadi makanya sampai sekarang aku tuh nggak punya rahasia. Semuanya ada, semuanya aku ceritain, tapi ada pos-posnya. Jadi, ini cerita ini. Ke ini khusus ini, ke ini khusus ini, ke sini khusus ini. Tapi teman-teman karibku, teman yang bisa diajak diskusi, ngobrol gitu ya, itu kadang kita jarang ketemu.
bisa setahun sekali, WA aja nggak pernah, telepon aja nggak pernah. Tapi kalau pas sekali ketemu bisa seharian. Aku juga ada gitu loh, Pak. Iya, tapi kita sehari-hari nggak ketemu. Jarang ya, nggak ada, maksudnya nggak ada komunikasi kan. Lah kamu gimana, pertemananmu kayak gimana? Iya aku juga gitu. Waktu SD aku ada temen akrab tuh, Mbak. Maksudnya sekolah sore, mau berangkat sekolah sore, ini bareng gitu. SMP karena dia nggak lanjutin sekolah, ya aku ada lagi satu teman akrab. Sering nginep di rumah, aku juga sering nginep di rumahnya dia gitu. SMA ada juga teman akrabku sampai sekarang gitu, kita masih tetap saling komunikasi. Kalau ya tegur sapa masih kayak kalau udah lama nih nggak komunikasi itu kadang mau sowat kayak gitu-gitu. Aku ada tuh, cuman ya memang jarang, sudah hampir tidak pernah ketemu kalau nggak ada perlunya. Cuman aku masih kayak nganggap dia teman baik aku gitu. Ada cewek malah. Jadi aku ada waktu SMP itu aku ada teman cewek yang bener-bener aku nganggap dia kayak lebih dari saudara gitu. Waktu SMA juga ada tuh temen yang aku duduk sebangku sama dia. Tapi nggak ada perasaan ya? Nggak bisa ada perasaan. Iya. Heran aku. Aku heran ya, Ros, di Jakarta aku tuh punya temen 4 tuh cowok semua, Ocim, Picing, Ading, sama Ojan. Ya. Dari awal kuliah kita makan bareng, kita kemana-mana bareng. Dari yang mereka awalnya belum punya pacar, sekarang udah punya anak, semua saya datang. Jadi aku tuh sayang banget sama mereka. Saya juga kadang pelukan sama mereka, saya pegang tangan. Tapi nggak ada tuh ingin memiliki, tuh nggak ada. Lah aku pulang kampung toh ke sini, dan aku kan kayak nganggap kamu, Dek, ini Dek. Kadang aku manggil sayang-sayang kan ke orang, nggak gitu sayang, ini sayang gitu. Itu masalah tahu di sini. Aku sampai dilabrak sama istri orang. Ih, najis banget. Ngapain aku sama suamimu? Enggak. Dikasih singlenya aja gue nggak mau. Tapi mungkin karena mungkin itu juga teguran ya. Karena kalau di Jakarta kan namanya? Kayak udah biasa. Biasa. Nyampe ke sini, misalnya ya untung kan istrimu ngerti gitu ya. Ya itu akrab deh, kayak Ros minta Ros sayang ini sayang gitu. Kayak gitu-gitu ya. Gue kan sayang kan sama kamu Ros, tapi untuk memiliki itu najis banget gitu. Salah tangkep berarti Mbak Bini, Mbak. Itulah. Tapi gak hanya Bini ya, tapi masyarakat kayaknya melihat pertemanan laki perempuan itu kayaknya masih. Kalau di Madura mungkin seperti itu, Mbak. Contohnya di rumah saja misal, aku saja dulu dengan teman-temanku yang itu namanya Emi, aku duduk satu bangku sama dia. Yang lain kan cewek-cewek, cowok-cowok. Karena kebetulan cowoknya ganjil, ceweknya juga ganjil. Akhirnya aku duduk tuh satu bangku sama dia. Dia pinter anaknya. Sampai adiknya ngira aku pacaran sama dia. Jadi aku sering nganterin dia loh, Mbak. Kalau pulang sekolah aku sering nganterin dia. Kalau berangkatnya dia kan naik mobil angkutan tuh, naik taksi. Pulangnya kadang aku nganterin dia. Kalau hari Minggu mau kerjain PR atau apa, aku sering main ke rumahnya. Tapi yang pure bener-bener temen, udah kayaknya kalau untuk perasaan suka untuk mau dijadiin pasangan itu sampai nggak mungkin gitu loh, Pak. Iya, tapi sayang kan? Sayang banget. Iya. Aku kalau dia nggak masuk sekolah itu kayak yang kepikiran gitu loh, Pak. Iya. Sayang banget, tapi sayang bukan untuk memiliki memang. Sampai dia punya cowok nih. Aku tahu tuh cowoknya bukan cowok yang bener buat aku. Maksudnya di penilaianku cowoknya tuh nggak bener. Aku selidikin tuh cowoknya. Awan bilang tuh, jangan pacaran sama dia, Gini, jok relur ini gini. Aku dipanggil faulur waktu itu sih. Akhirnya aku selidikin tuh kan. Nggak bener. Makanya, wes putus masalahnya Emi tahu semua tentang aku. Jadi aku ceritanya ke Emi, aku gini, aku punya selingkuhan ini ceritanya sama dia. Jadi dia tahu. Jadi nggak mempan tuh. Aku kan suka gombal-gombalin cewek itu. Jadi kalau aku lagi pengen gombalin cewek, aku gombalin Emi.
Oh, karena nggak bakal mempan. Nggak mempan. Iya. Tapi ada nasihat nih yang pernah aku dapetin ya dari orang-orang yang sudah berpengalaman, udah menikah. Nov, kalau mau nyari suami nanti carilah orang yang bisa laki-laki yang mau diajak jadi teman. Dan kamu juga hubungannya seperti teman. Jadi ya ngobrol ya kayak gitu-gitu tuh. Saya kayak kamu sama Emi gitu, teman-teman. Iya. Jadi bukan kayak keterikatan, tapi kan kamu teman saling dukung, tapi kita saling menjaga, tapi kayak nggak ada ingin memiliki. Iya. Malah kita ngedukung, ngebebasin. Jadi bilang kalau kamu kepengen hubungan pernikahanmu langgeng, jadilah kamu tuh temennya, partnermu, temennya suamimu. Teman suami, ya memang benar. Jadi gini, Mbak. Kan kayak gini. Ada sesuatu hal yang tidak bisa kamu ceritakan ke istrimu, tapi kamu ceritakan sama temanmu. Sama temen. Kan? Ada seperti itu. Jadi kita memang sepertinya, aku sendiri lebih terbuka pada seseorang yang memang udah aku anggap nih dua temen, aku percaya, aku udah sayang. Ya aku bisa bisa cerita apa aja ke dia, gitu loh, Pak. Betul. Dan memiliki teman seperti itu seperti ini nih, Pak. Ketika dia nggak ada kabar, aku kok kayak ada sesuatu yang hilang gitu, atau lama ketemu pengen banget, kangen banget ketemu gitu. Kalau dia lagi masalah, nggak tahu kenapa aku sepertinya ingin menjadi seseorang yang gue harus orang pertama yang ngebantu kamu gitu. Ya kayak gitu. Jadi kalau misal temanku punya masalah dan dia nggak cerita ke aku bisa aja nyalahin gitu. Sebenarnya kita kembali ke teman dulu ya, jangan yang cowok cewek ya, tapi makna pertemanan. Dari dulu dari pondok bahkan kuliah, saya tuh nggak pernah punya teman yang kemana-mana harus bareng. Tapi temanku dari sejak kuliah mungkin ya sampai sekarang tuh adalah teman untuk diskusi, teman untuk ngobrol, teman untuk menceritakan keaib-aibannya kita lah, buruk-buruknya. Fungsi teman memang seperti itu, Pak. Kan yang bikin langgeng itu ketika kita menceritakan aibnya kita, dia nggak menghakimi, itu. Tapi jumlah keseringannya kita untuk bersama itu memang jarang lah. Yang sering ya kalau udah sekali ketemu ya udah ngobrol banyak. Kamu ada nggak kayak gitu? Atau definisi sahabat itu seperti apa menurut lo? Buat saya itu mereka sahabat ya. Kalau temen itu yang biasa aja kenalan, curhat-curhatan, tapi tidak sampai aku menceritakan aibnya aku. Hanya cerita pengalamanku. Jadi kayak misalnya, jadi kalau aku ya mendefinisikan teman itu adalah kita berbagi pengalaman. Tapi kalau sahabat berbagi aib, keburukan. Ya memang gitu. Sih? Ya aku sepakat tuh kalau gitu. Jadi gini, ada beberapa dari sekian banyak teman aku nih, ada beberapa orang yang ya dia tahu jelek-jelekku semua. Dia tahu aku seperti apa. Semua aibku lah. Itu sahabat sih. Sahabat itu buat aku adalah seseorang yang menampung aib-aib kita memang gitu. Kalau ke teman biasa, kadang kita memang karena belum terlalu percaya mungkin, Mbak ya. Jadi yang mau cerita terlalu dalam gitu kita juga jaga jarak. Kan jadi gitu. Itu pokoknya bedanya teman sama sahabat tuh ya itu, kalau teman tuh berbagi pengalaman, berbagi cerita, berbagi ketawa, berbagi apapun. Tapi kalau bahkan ya Ros, kalau aku lagi bareng sahabatku, aku tuh nggak akan pernah posting di medsos. Sama, Mbak. Tapi kalau sama temen pasti. Jadi ciri-cirinya apakah kita teman atau sahabat, apakah saya mempostingnya. Oh gitu. Jadi ketemu nih, aku ketemu sama kamu. Kan biasanya kita kalau ketemu ayo foto-foto dulu terus diposting. Itu teman berarti. Teman berarti. Karena kalau sudah sama sahabat tuh intimate banget. Ya, intimate, kita ngomongin tentang kegelisahan kita, keburukan kita, aibnya kita, dan mereka pun juga begitu sama kita gitu. Dan biasanya sahabat itu tidak menuntut untuk kita harus bersama-sama setiap waktu, setiap hari, dan kalau ada apa cerita dong, enggak. Kalau bestie gimana? Sama, itu sama dengan sahabat deh kayaknya.
Enggak aku bedain, Mbak. Bestie apa saya? Ada lagi definisi? Loh, lu tentang bestie kan gitu. Bestie itu mungkin lebih dari teman tapi tidak mendekati sahabat. Kalau menurutku. Lebih dari teman. Jadi antara teman dan sahabat. Iya, ada bestie. Dia bareng terus tapi tidak sepenuhnya mengetahui aib kita gitu loh. Kita masih ada jarak tuh. Kita bestie, kita temenan nih. Misal aku dalam beberapa bulan ini punya bestie. Oke. Ada beberapa orang yang setiap malam aku ngopi sama dia. Oke. Kalau mau ngopi, telepon dia. Kita janjian, ayo ngopi di mana. Oke. Tapi dia tidak tahu dalam tentang aku. Tapi bareng aku terus. Tapi tidak tahu lebih dalam. Kalau teman apa saya? Definisi menurutmu teman apa? Teman itu buat aku yang kita kenal. Kalau ketemu kita ngobrol. Tapi aku ketika butuh seseorang untuk cerita, ya bukan hanya dia. Maksudnya bisa kita ketemu ngobrol aja biasa, akrab biasa. Ya itu temen yang nggak pas inten harus ini. Kalau bestie itu teman yang sudah kita kayak harus sering ketemu gitu loh. Pergi ke ini bareng lebih seru bareng ini gitu. Kalau temen kan kadang tapi nggak bercerita tentang. Oke. Kalau sahabat lebih ke kalau ketemu mungkin kita akan jarang, Mbak. Jarang. Kalau dengan sahabat. Tapi ketika kita sedang gelisah punya masalah atau apa, kita pasti akan mencari seseorang itu. Yang sahabat kan? Yang sahabat bukan itu. Bestie. Bestie itu lagi seneng-senengnya aja ya. Bestie itu ya mungkin ya susah-susah, cuman nggak yang pas kita cerita yang terlalu dalam kayak gitu-gitu. Aku baru tahu. Sekarang itu kan banyak gini. Temenan. Ya. Buat circle gitu kan. Habis itu bubar, ganti circle, saling menjelekkan. Yang grup-grup yang sampai pakai baju sama-sama gitu nggak sih? Itu kan mereka nganggap bestie tuh. Ya. Itu kan bestie, Mbak. Artinya gini, mereka sering ngumpul. Terus? Yang satu frekuensi, satu pola pikir. Mereka punya pemahaman yang sama terhadap sesuatu. Mereka akan berkumpul, acara bareng, ngumpul bareng, sering diskusi tentang, ayo buat ini. Karena sudah satu frekuensi, mereka akan merasa sama. Mereka akan menganggap, oh itu bestiku, tapi bukan sahabat. Tapi bukan sahabat, karena mereka nggak sampai curhat secara dalam. Oke. Kalau temen, ya temen biasa, temen kayak aku. Dengan beberapa orang misal pas ngopi ketemu, wes nyapa, kita ngobrol bareng ketemu selesai, ya sudah selesai. Oke. Gak tahu ya. Ya aku sejauh ini kalau bestie yang kemana-mana bareng, tapi Mbak Deti bestie itu. Bestie, tapi aku sahabatku dia, aku aibku dia. Oh berarti sahabat dong. Iya tapi karena kita tinggalnya di Pamekasan kali ya, dan juga kerjaannya bareng, jadi kita kemana-mana bareng. Malah kalau seandainya seminggu nggak ketemu, kemana loh gitu. Kalau Mbak Deti lebih parah, aku nggak posting, nggak bikin medsos, nggak story di WA. Itu dicariin. Kayak aku kalau di rumah itu nggak punya yang sahabat gitu, Mbak. Teman banyak, cuman aku kalau butuh teman untuk ngobrol yang intim, yang aib-aib tadi, aku ke Didi. Ke Gus Didi. Jadi Gus Didi itu sahabatku tuh. Memang kita udah dari kecil kok, Mbak. Seumuran ya kamu sama Didi? Lebih tua aku. Iya kah? Lebih tua aku tapi berapa bulan gitu, Mbak. Oh. Cuman dia adik tingkatku dulu, adik kelas. Cuman karena aku selalu seragam gitu loh, Mbak. Jadi harus kapelan terus sama dia. Ya bestie dong kamu. Dari baju. Pokoknya semuanya kita sama-sama terus. Sempat dibilang kembar dulu sama Didi. Waktu sekolah dulu kan ngitung wali kalau bayaran, Mbak. SPP kan ngitung wali. Didi itu masuk ke waliku, jadi kadang dibayar satu aku sama Didi bapakku kan. Oh wali. Di satu wali ini wali murid. Dihitungnya kayak wali murid gitu kan. Didi kan yatim piatu.
Dari kecil ya dia? Enggak yatim piatu, yatim. Karena ibunya masih ada. Oke. Ibunya kerja ke luar negeri. Cuman nggak ada kabar gitu loh Pak, masalah dulu. Ibunya disekap tuh. Allah. Memang tidak ada akses yang pertama karena dulu memang nggak ada HP sih. Jadi nggak ada kabar. Kebetulan bapakku sama bapaknya Didi itu memang temenan. Jadi dititipin lah ke bapak. Jadi setiap kali aku dibuatin, bapakku penjahit. Setiap kali aku dibuatin baju, bapak pasti buat 2. Sama Didi. Samaan pasti. Makanya kemana-mana. Walaupun Didi itu adik kelasku, MTS, aku sering tuh jalan sama Didi. Jadi Didi keluar, aku keluar duluan. Didi keluar misal. Dia nungguin aku. Jam istirahat kita ngebolang kemana gitu, bareng terus. Ya, tapi bedanya deh, kayak misalnya kan aku kalau sahabat ya, kayak sahabat apa? Kan kalau bestie berarti sering bareng ya. Kalau sahabat waktu-waktu tertentu, ya. Kalau sahabatku banyak, ada Dida di Jakarta, Mbak Elis di Surabaya, Aziza di sini di Surabaya, Mbak Deti di sini. Artinya mereka tuh tahu aib-aibku, aku curhat yang buruk-buruknya aku dan kenapa, dan kita berdiskusi kenapa ya kok kita begini gitu. Lah yang sering bareng-bareng ya mungkin karena Mbak Deti karena tinggal bareng di sini dan aksesnya juga enak daripada Aziza anaknya tapi ada Kiai gitu. Yang bareng terus sama Mbak Novi tapi dia nggak tahu aibnya Mbak Novi. Lah itu dia deh. Jadi aku tuh nggak pernah sejak kejadian yang SD itu si Mbak sama Leli sama Lisa itu aku setiap berteman bahkan dengan mereka sahabat-sahabatku ya, anggaplah bestie-bestieku itu aku nggak punya ekspektasi apapun, nggak punya ngarep kalau mereka misalnya mau ninggalin aku nggak masalah. Prinsipku gini sekarang, kalau kamu suka sama aku akan lebih suka sama kamu. Tapi kalau kamu membenciku atau meninggalkanku, kamu akan kehilanganku, gitu aja. Jadi sejak kejadian yang ini, jadi aku tuh nggak mau yang sampai bergantung sama teman. Artinya kalau misalnya Mbak Deti nih, ya Mbak Deti nih. Mbak Deti terus nggak mau temenan sama aku, it's okay. Udah gitu. Gak apa-apa. Kan kalau kamu kan takut, nggak? Aku takut Mbak. Takut nggak punya teman. Aku tuh nggak masalah nggak punya teman. Aku misal gini, nih sama Mbak Novi, aku temenan sama Mbak Novi. Terus tiba-tiba aku nggak tahu kenapa Mbak Novi menjauh lalu hilang. Aku pasti nggak bisa tidur tuh. Pasti nanya-nanya. Iya kah? Aku akan penasaran alasan Mbak Novi. Kenapa aku menjauh? Kenapa Mbak Novi menjauh? Aku takut itu karena kesalahanku loh, Mbak. Aku takut kamu karena kok sensitif sekali ya, Ros? Ya aku gitu. Aku baperan aslinya orangnya. Cuman seniman kamu itu ya? Loh, seniman memang paling baper itu seniman, Mbak. Iya memang. Kalau nggak pakai perasaan susah. Susah menulis, berpuisi, melukis. Harus pakai. Cuma kan aku nggak ngerti kenapa kamu sensitif ini kalaupun kamu nggak punya teman. Kecuali misal aku temenan sama seseorang nih, terus tiba-tiba dia ada satu hal yang tidak bisa aku maafkan ketika aku berteman atau punya seseorang yang dekat dengan seseorang itu, bohong. Ketika dia sudah berbohong, selesai. Aku akan tetap berteman tapi sudah hilang respect. Oh ya, hilang respect ya. Aku akan hilang respect. Jadi mau dia kayak apa, kayak cerita apa, oke. Kalau misal nggak seperti itu, misal dia tetap jujur mau apa, mau ada masalah apa, kayak mau itu buruk, mau itu apa, ya bilang aja terus terang. Kalau salah ya silahkan minta maaf, aku maafin. Aku gini Mbak, misal ada seseorang yang temanku nih buat salah, dia nggak minta maaf, ya udah selesai kita. Tapi di sebesar apapun kesalahan dia datang ke aku minta maaf nih, dia jelasin, oke, ya selesai masalahnya, kita ayo temenan lagi, kita mulai lagi. Aku gitu. Ya itu karena kamu membutuhkan teman. Iya. Kalau aku misalnya aku kan nggak membutuhkan teman, say. Lu mau temenan sama aku, ayo. Enggak, ya udah, kamu akan kehilanganku lah. Tiba-tiba ini kita berteman nih ya, terus tiba-tiba kamu bikin salah dengan jauh gitu ya, atau bikin salah kayak atau menjauh atau masalah. Ya aku nggak akan nanyain kenapa kamu menjauh, kenapa kamu nggak minta maaf padahal kamu sudah salah. Enggak, berarti kamu sudah. Enggak, aku juga enggak nyuruh gitu, Pak. Aku juga enggak nanya kok. Ya tunggu kesadaran aja. Ya ditanya kalau ya sebelum dia menyadari, sebelum dia mengakui, ya mungkin kita akan tetap temenan tapi ya respect itu hilang. Ya respect. Kalau aku
sudah tidak respect sama teman tuh kalau dimanfaatin. Aku enggak sih, Mbak. Maksudku gini. Aku dimanfaatin, Ros. Jadi ya kayak pokoknya dimanfaatin. Aku langsung hilang respect. Kalau bohong mungkin dia punya alasan ya. Punya alasan kenapa harus bohong ke aku. Kalau apa ya? Ya itu harusnya nggak usah bohong dong. Maksudnya nggak usah cari alasan untuk bohong. Walaupun aku tahu ya temanku bohong, tapi aku tetap aja nggak itu jadi persoalan. Tapi kalau dimanfaatin, buat saya udah tuh. Aku kalau misal dimanfaatin tapi tidak terlalu merugikan, it's okay sih. Oh ya? It's okay. Contoh? Gimana ya? Masalahnya contohnya buka aib ini. Contohnya buka aib. Tapi asal dia nggak bohong aja. Oh gitu. Misal nih dimanfaatin masalah finansial nih, masalah uang. Aku dimanfaatin terus kayak gini. Hai Ros, diminta gini. Aku nggak apa-apa. Asal aku tahu aja buat apa. Ya aku duit. Ya aku kalau dimanfaatin masalah duit aku juga selesai. Maksudnya masalah buat saya. Terus masalah nama juga, Ros. Pokoknya dimanfaatin bukan hanya masalah duit aja ya. Dimanfaatin kayak apa ya, Ros? Jadi pernah nih kayak misalnya gini. Kamu ke istrinya bilang gini ke istri, aku bareng sama Mbak Novi mau pergi ke Surabaya. Ternyata enggak dan aku di sini. Dan kamu nggak ngomong ke aku. Coba kamu ngomong, Mbak Nov, aku ke Surabaya. Tapi aku bilang sama kamu. Ntar kalau istriku nanya, kamu ngasih tahu itu enggak masalah. Aku sering gitu, Mbak. Wah, aku langsung, Ros, selesai ya. Kamu udah manfaatin aku. Kayak gitu aku, Ros. Aku pernah ada temen yang manfaatin aku bukan cuman gitu. Apa? Dia pinjol. Iya. Oh, enggak. Pakai namamu? Enggak. Iya, jadi kontaknya, kontak daruratnya itu pakai aku dan nggak pamit, nggak bilang dulu. Ya, masalah sih itu. Ya paling kalau ketemu anjing, ya nggak usah gitu. Ya, harusnya kamu bilang dong biar aku bisa jelasin gimananya. Kalau kayak gini, ya jangan salahin aku kalau aku bilang aku. Ya. Kan gitu, Mbak. Ya. Dia nggak bilang gitu. Ini lagi aku yang hilang respect, Ros, selain dimanfaatin. Jadi gini, udah dikasih hati minta jantung. Aku sama sih kalau kayak gitu sama sih. Teman-teman yang itu Gak tahu diri tau gak sih? Ngelunjak kayak gitu memang. Iya. Ya aku bukan cuma hilang respect, Mbak. Kalau ketemu sama orang yang seperti itu, ya aku tinggalin, Mbak. Ya. Gak bakal mau aku ketemu atau ngobrol lagi, gak bakal mau aku. Tapi kayaknya perbedaan kita itu sejauh mana kamu membutuhkan teman dengan aku yang tidak butuh teman. Artinya nih kalau seandainya nih aku seharian, sebulan atau setahun di rumah tanpa mau berteman, ya sudah, nggak masalah buat saya. Atau kalau seandainya aku punya kegalauan, kegelisahan, aku tuh bisa kayak misalnya mau nulis kayak atau misalnya mau ngomong sama siapa kayak atau apa gitu. Itu aku bisa ini sendiri, ini apa ya istilahnya, urusin sendiri, handle sendiri. Tapi sejauh ini karena aku punya teman yang punya pos-pos masing-masing, aduh gue selingkuh nih gitu. Ada suami orang suka sama aku, kan itu nggak mungkin aku ngomong sama orang-orang yang temen atau bestie, tapi ada posnya. Ada pos. Tapi kalau sama mereka sahabatku itu bukan curhat terus, tapi kenapa ya orang itu sudah punya istri masih sama aku? Apakah aku yang menarik mereka? Jangan-jangan aku yang bermasalah gitu loh saya. Ya, jadi akhirnya kita diskusi. Jadi nggak ada yang kayak curhat-curhat yang gimana gitu. Sampai akhirnya ya gue yang goblok nih, gue yang goblok kayak gitu Ros. Tapi kalau teman itu curhat-curhatan. Iya itu memang itu. Jadi kita bikin identifikasi ya, bikin klasifikasi. Temen, bestie dan sahabat. Temen itu berbagi pengalaman, berbagi cerita, tapi intensitas ketemunya nggak begitu sering, ya nggak sih? Iya. Bestie kita intensitasnya lebih sering daripada temen. Berbagi pengalaman tapi tidak berbagi aib. Sahabat berbagi aib, berbagi pengalaman tapi intensitasnya tidak sering. Intensitas kadang-kadang tapi Pak, kadang kita bahkan tidak. Setahun sekali. Iya, aku aja ke Didi itu. Kamu sama Didi apa, Say?
sahabat aku sih. Jadi udah aib-aibnya kamu ke dia? Aibku ada di Didi semua sih. Ya Didi juga aibnya ada di aku. Kayak gitu. Kayak satu. Tapi kita jarang ketemu kecuali kalau aku yang bener-bener yang itu, Mbak. Jadi aku mak kerong gitu. Ya. Padahal rumah kita kan deket. Deket, Ya, kadang ke sana. Tapi kalau memang ya nggak butuh-butuh amat. Ya udah nggak ke sana. Iya. Ya Didi punya bestie, aku juga punya bestie gitu. Iya, Mbak Deti punya bestie, aku punya bestie. Iya kayak gitu. Kayaknya aku nggak punya bestie deh. Bestie Mbak Deti itu mau jalan sama siapa coba, Ros? Nggak punya bestie. Iya, bestie Mbak Deti aja. Makanya kataku itu bukan bestie, dia sahabat. Tapi kalau diukur intensitas ya sering. Tapi seminggu ini kita nggak pernah ketemu. Tapi WA, di mana loh? Makan yuk gitu. Gitu-gitu doang. Aku kalau bestie mungkin Cika gitu mungkin sering, masuk sering bestie. ketemu. Ya aku sering ketemu sih. Kalau misal ke Pamekasan terus buat ini ya aku ngubungin Cika, kadang ngajak ngopi Cika sama suaminya kayak gitu. Tapi akhirnya kita kan punya katarsis ya, Ros ya. Capek kan hidup terlalu baik-baik aja. Ya enggak sih? Terlalu bahagia itu capek, Ros. Capek banget memang. Sehingga kita butuh kegila-gilaan. Namanya kan katarsis. Lah, kenapa kita butuh sahabat ya untuk itu. Untuk itu memang. Untuk kegilaan. Untuk kegilaan, untuk katarsis. Makanya kalau saya udah capek ya aku ke Jakarta ke teman-teman cowokku itu. Udah tuh dari habis isya sampai subuh sampai pagi kita ngobrol gitu, dan gitu banyak hal yang diceritain gitu. Tapi kalau sudah tapi itu kadang 2 tahun sekali gitu ketemu sama mereka atau enggak. Kalau aku nggak punya kegiatan atau keperluan Jakarta ya nggak ketemu. Aku aja, Mbak, sama temen yang sahabat lah. Itu kadang memang harus benar-benar buat janji yang pas. Kadang akunya nggak bisa, kadang merekanya nggak bisa. Yang pas nemuin kita sama-sama bisa, itu sulit, Mbak. Tapi menurutmu apa ya, Ros ya? Ada orang yang kalau lagi bareng sama teman-temannya, entah bestinya, entah sahabatnya, terus ditaruhlah di media sosial, di story atau di status gitu, bahwa saya punya temen nih gitu, saya berteman sama ini loh gitu. Itu buat apa ya? Buat nunjukin. Untuk apa? Iya, untuk bilang ke orang-orang bahwa dia punya teman. Artinya dia itu sebenarnya tidak apa ya, Ros? Mereka yang melakukan seperti itu menurutku adalah orang-orang yang kesepian sebetulnya. Ya. Jadi mereka ngepost, buat status, buat story, mereka ingin bilang bahwa aku tidak kesepian, padahal kesepian. Memvalidasi bahwa aku tidak kesepian nih, aku punya teman. Aku punya teman, padahal dia kesepian. Kadang tuh yang dibuat foto, kadang ada tuh sebagian, misal foto bareng banyak nih 5 orang misal, belum tentu ke 5-5-nya itu emang benar-benar dekat. Bisa aja baru kenal cuman di post. Bisa aja banyak yang seperti itu. Kadang aku juga sering tuh kayak ngeduduk. Aku nih sama satu teman, sama Kak Tocil lah misal. Aku duduk nih sama Kak Tocil berdua. Tiba-tiba datang temennya Kak Tocil yang aku belum kenal. Tiba-tiba foto bareng. Ya cuman memvalidasi aja bahwa ya aku punya teman. Aku kenal dengan ini misal. Kayak gitu. Tapi aku pernah berada di masa di mana saya memperkenalkan teman-teman yang lagi hangout gitu loh, saya. Tapi sekarang aku malu, tahu nggak sih? Tapi ada masa, artinya itu ada fasenya gitu loh. Di mana kita tuh kayak bangga banget punya teman dan temannya keren-keren. Ya nggak ada sih? yang orang yang gini, Mbak. Dia yang suka memperlihatkan sesuatu yang mereka anggap wow. Okay. Contoh misal foto sama artis misal, atau foto sama fansnya gitu. Sering di-upload. Ya itu kan cuma untuk memvalidasi bahwa dia keren. Aku bisa ketemu dengan ini gitu. Misal aku bisa bareng sama ini gitu. Berarti sama halnya dia ketika memposting teman-temannya. Sama halnya dengan ketika posting teman-temannya. Memvalidasi dirinya. Memvalidasi bahwa ini
aku punya temen, nih aku punya punya tongkrongan misalnya atau apa. Kayak aku gini. Untuk apa? Untuk apa deh? Ya agar dilihat sebagai orang yang bahagia kah? Iya, tentunya. Apakah kesendirian itu tidak bahagia? Aku bahagia dek sendiri. Ada yang merasa bahagia sendiri, ada yang tidak. Kan gini, misal gini deh, Mbak. Ada beberapa orang yang memposting atau buat status, misal lagi makan nih, lagi makan di restoran mewah gitu kan, mereka akan buat status. Itu tujuannya apa coba? Untuk memberitahukan masyarakat umum, halayak umum, bahwa dia makan enak, makan di tempat yang mahal. Iya. Begitu juga kalau dia ngeposting teman-temannya. Dia hanya ingin bilang bahwa nih teman-temanku, aku punya temen loh. Iya kayak gitu. Daripada lo nggak punya temen. Tapi aku nggak bisa kayak gitu. Justru kalau aku sama sahabatku, aku nggak butuh teman. Saya ngobrol sama Mbak Deti atau misalnya sama temanku Mbak Aziza, gak mau tuh aku ngeposting, kecuali pas bareng-bareng sama ada tamu atau lagi bareng-bareng yang lain. Tapi ketika Mbak aku pengen ngobrol nih, itu selama ngobrol gak ada gangguan-gangguan itu. Terus mau foto gak ada. Tapi kalau misalnya kita lagi berlibur berdua nih, aku sama Mbak Deti misalnya mau pergi kemana, ya kita foto, kita lagi ada di mana. Tapi bukan menunjukkan bahwa aku punya teman Mbak Deti. Tapi misalnya kita lagi makan ini, kita foto. Kayak Mbak Novi ngupdate status atau buat status story gitu. Waktu Mbak Novi liburan misalnya. Itu kan Mbak Novi pengen mengekspresikan bahwa Mbak Novi sedang ada di tempat itu. Iya, tapi sama nggak dengan memposting ketika misalnya kita makan di restoran enak dengan memposting teman-teman? Fungsinya sama ndak? Sama nih. Sebagai contoh, validasi. Aku minggu kemarin nih. Tadi tiap malam minggu aku kan sekarang rajin nih ke kafe sama teman-teman. Temen geng motor nih. Punya geng dia karena takut sendirian, takut gak punya teman, makanya dia nyari komunitas padahal udah banyak. Aku kebetulan karena sekarang sedang sukanya pada motor custom gitu, Mbak. Jadi kemarin tahun baru kemarin tidak sengaja ketemu tuh sama teman-teman geng motor. GBI-nya mana? GBI. Iya, aku dulu punya mantan, Dek. Mantanku anggota Cibi. Bukan CB. Cibi. CB. Bukan geng CB, tapi motor custom kayak motorku. Iya. Aku ketika ngumpul sama mereka tiap malam minggu, aku foto, aku update status. Ya untuk memvalidasi bahwa ya deh. Di gancek kok. Kok kalau geng motor. Tapi kan gitu, sama aja. Nih kita ketemu ngumpul sama teman, hanya ingin bilang bahwa misal foto ketemu dengan orang-orang penting, misal kita foto buat status, kita kan hanya ingin bilang bahwa aku kenal nih tongkronganku sama ini nih. Kan gitu. Bisa dikatakan gini nggak deh sih, orang yang masih butuh validasi, butuh pengakuan, itu adalah orang-orang yang nggak percaya diri sebenarnya. Iya. Lu ngakuin dirimu belum percaya diri ya? Aku nggak percaya diri. Bukan nggak percaya diri kalau aku, Mbak. Aku masih ingin terlihat muda aja. Ingin terlihat muda aja kalau aku. Terlihat muda. Aku menolak tua, makanya ingin ikut-ikut kayak gitu-gitu. Itu nggak ada ukurannya kali. Iya, maksudnya kegiatan-kegiatan harusnya di usiaku, aku ngurangin lah, Mbak, kegiatan-kegiatan. Kalau aku nge-posting itu biasanya untuk nge-brand. Beda, kayak yang jalan-jalan gitu. Iya. Ya beda kan, Mbak Novi memang di travel. Oh iya, enggak kalau misalnya kegiatan yang lain gitu. Kadang kan aku foto-foto terus bikin di Instagram gitu kan. Di ini karena nge-brand diriku aja, nge-brand tapi nggak harus bareng sama yang lain gitu tuh. Nge-branding diriku, iya, personalitiku. Personality, jadi foto sendiri. Aku jarang kalau foto sendiri pas buat status itu jarang, Mbak. Lebih sering ke karya paling, kayak lukisanku tak buat status. Aku lebih ke situ sih. Paling aku link. Oh iya. Aku kan suka men-style fashion ya, baju-baju. Jadi kalau
punya style baju yang begini tuh yang unik. Ya aku foto terus aku posting kayak gitu-gitu. Aku jarang kalau aku jarang foto sih, foto terus di post atau paling enggak niru orang-orang yang kalau pertama-tamanya makan enak diposting gitu, aku nggak pernah kayak gitu. Oh kalau makanan atau pernah punya barang baru atau punya barang mewah diposting, aku enggak. Suka ngeposting menu-menu baru kalau sarapan deh. Kalau itu beda mah kalau. Jadi aku pengen berbagi sarapan tuh jangan nasi tapi yang kayak gini dan ini simple gitu-gitu loh. Gitu, kan ada tujuannya. Cuman gini, ada nih kita bicara temen keluar Mbak Novi. Iya. Temen. Ada temen yang suka manfaatin. Ada temen yang memang dia tulus berteman. Iya. Ada temen yang nyebelin. Gue tuh pernah bilang sama temen untuk berhenti berteman dengan saya. Kenapa? Karena saya khawatir pola pikirnya sama denganku. Jadi dia tuh janda dek. Dia tuh janda, terus aku itu waktu itu kan masih S2. Jadi aku pengen S3 dan aku nggak pernah pacaran, nggak pernah urusan sama laki-laki kan. Karena aku punya mimpi mau S3. Terus dia itu janda, di mana ya tahu sendiri loh orang janda kan pengen nikah karena kan fitnahnya banyak kan gitu. Terus bilang kamu jangan temenan sama aku karena khawatir pola pikirku akan ke kamu karena aku tuh saat ini belum mau nikah dan bukan nggak mau hanya nikah, benci banget sama cowok. Takutnya pola pikirku itu ke dia dan dia kayak benci banget sama cowok. Sementara aku memang membentuk pola pikirku itu urusan ini tunggu deh, aku mau S3 nih. Urusan cowok udah dulu gitu. Kalaupun ada pengalaman asmara itu ya udah cuma dan just having fun. Nggak mau tadinya, nggak bisa lepas, cuma aku yang ninggalin biar dia itu cepat nikah. Sekarang nggak ada komunikasi. Udah nggak ada komunikasi. Nggak ada komunikasi. Kasihan. Telepon nanti di sini. Enggak lah. Apa kabar gitu, nanyain kabar. Aku suka gitu loh, Pak. Jadi kamu kayaknya friendly banget ya. Aku bisa akrab sekali ketemu, aku bisa langsung akrab udah kayak kenal lama gitu. Iya ta. Iya. Jadi kemarin pas pertama kali ketemu sama anak-anak GBI itu sih. Terus aku kesana bareng Cika, aku tuh sama suaminya. Ya aku Cika sama suaminya Cika, tahun baruan gitu kan. Terus di sebelah aku ada anak motor gitu kan. Tuh anak motor kayaknya motornya yang di luar itu deh. Aku pengen kenal, pengen gabung sama mereka. Gimana ya caranya? Udah gabung aja Kak, Oke lah, tunggu nanti. Pengen dulu tuh. Lama-lama aku samperin tuh mereka. Iya basa-basi, nggak ada basa-basi sih. Mas, boleh gabung? Aku gitu, ya langsung ngobrol aja, ngalir aja terus. Sampai ada yang terakhir datang itu, ada anak yang terakhir datang terus ke malam minggu selanjutnya 2 minggu setelah itu baru ketemu. Karena aslinya kita janjian malam minggu Mas ngopi dina Mas. Oke. Pas malam minggu pas acara wayang kita itu loh Pak. Akhirnya aku nggak ke sana malam minggu. Akhirnya ke sana ketemunya Mas malam minggu berikutnya. Oke. Ada yang ngira aku kenal sama salah satu. Jadi anak yang baru itu kita ngobrol. Loh, Ben kenal ke siapa Kak Neneng Dina? Nggak ada. Aku nggak ada yang kenal. Memang dari kalian memang aku nggak ada yang kenal. Loh, tapi kok kayak bisa. ini? Ya nggak tahu. Terus bisa nggak aku menyimpulkan begini? Sebenarnya kita tuh berteman sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Bisa. Dan ketika kebutuhan itu sudah tercapai, sudah terwujud, ya udah terpenuhi, itu jadi nggak bisa temenan lagi. Ya itu teman. Yang namanya teman kan juga gitu. Yang emang gitu. Berarti emang kebermanfaatan kan? Iya. Kalau udah manfaatnya nggak ada, ya udah. Ya udah. Kadang kan kita gini. Itu sering nih ketemu. Misal aku ke Mbak Novi nih sekarang. Kan cuman karena podcast. Padahal aku kenal sama Mbak Novi dari 2010. Dari 2010 sampai sebelum podcast ini, Mbak Novi pernah ngajak aku buat ngobrol panjang atau enggak kan? Enggak ada. Enggak. Mbak Novi cuman paling habis podcast mungkin kita sudah
nggak nyapaan tuh Ros. Iya ya, Iya. sampai segitunya. Karena Nah, maksudnya kebermanfaatannya, ya udah. kebutuhannya udah selesai. Udah selesai. Masa sampai segitu sih pertemanan tuh? Kalau aku pribadi enggak, Mbak. Aku gini, kalau misal nih jadi sebelum podcast acara-acaranya Mbak Novi, aku usahakan untuk hadir gitu. Karena aku menjaga pertemanan itu, Mbak. Walaupun tidak intens seperti sekarang, kan seperti itu. Ya, gue salut deh. Gue salut sama orang yang kayak lo, yang mau setulus itu ya. Tapi mungkin karena aku udah berangkatnya dari yang waktu SD itu ya, Ros. Artinya ya udah, kalau kayak aku ya aku kan nggak ada butuhnya sama kamu, Ros. Ngapain? Lu mau pergi juga nggak apa-apa, nggak rugi buat aku. Gitu. Aku sampai itu pokoknya kejadian yang aku inget yang waktu yang di TPA itu sampai sekarang tuh kayak melekat banget. Itu masuk trauma masa kecil tuh. Trauma dari Hong Kong. Enggak lah. Artinya gue nggak mau bergantung ke siapapun gitu ya. Dan aku nggak mau berharap kepada siapapun karena itu bikin aku kecewa. Sehingga ketika misalnya nih aku temenan nih, kita udah nih podcast kering ketemu. Pas selesai nih podcast kan udah nggak ada kebutuhan. Tapi ketika kita menjalin ada sesuatu yang harus kita kerjakan bareng-bareng, ya udah kayak gitu. Jadi kalau emang nggak ada ya udah nggak ada. Maksud kayak itu gitu-gitu aja, Ros. Aku nggak. Kamu tetap menjaga terus. Aku akan tetap menjaga, Mbak. Jadi contoh kemarin nih, pas aku masih di anggota di badan ad hoc tuh, ada beberapa teman yang memang kita sering tiap malam ketemu. Cuman karena sekarang sudah selesai, udah jarang banget tuh, udah jarang WA, jarang ketemu, ngopi bareng udah nggak pernah karena balik lagi ke pengaturan awal ke pekerjaan kita masing-masing. Tapi sampai sekarang aku masih tetap berusaha untuk ngobungin ada di mana ngopi. Yuk udah lama nih nggak ngopi. Kadang aku samperin ke rumahnya gitu ngopi. Iya kangen lah. Maksudnya gini. Bukan karena aku terlalu butuh teman itu enggak, Mbak. Karena selama masih bisa aku jaga. Kita nggak pernah tahu aku butuh dia di situasi apa. Kita butuh orang lain, Mbak. Iya. Jadi prinsip pertemanan tuh misalnya gini, Ros. Pertemanan, bestie atau persahabatan tuh gini. Kalau kamu nggak bisa nyenengin, setidaknya jangan nyakitin. Iya, betul. Dan nggak harus bersama-sama dan nggak harus ayo dong ngobrol sama aku, nggak usah maksa-maksa begitu. Yang penting saling menghargai dan saling jaga dan juga ini tidak menghakimi. Betul. Tidak menghakimi itu yang aku jadi patokan gitu kan. Aku banyak ketemu sama teman-teman baru gitu ya, orang-orang baru yang ingin jadi teman, tapi kita kan nggak tahu nih ini nanti kalau cerita buruknya nanti dia menghakimi atau apa. Makanya kita tetap terlena dan bertahan dengan orang-orang atau sahabat lama. Gitu. Oke, kita waktunya sudah habis dan Ros, thank you. Ya semoga jadi temen ya. Temen bestie apa sahabat kita nih? Bestian. Lama-lama nanti jadi sahabat, Ros. Karena kita belum susah, Ros. Karena yang membentuk sahabat itu kalau kita susah bareng. Oke. Jadi for information saja, aku sama Mbak Novi itu sudah kenal dari 2010. Ya. Dan baru tahun ini kita intensitasnya. Iya, padahal ya walaupun kita sudah sering ketemu sih, Mbak, sudah sering terlibat di acara-acara bareng di sebetulnya, cuman tidak seinten ini gitu. Dan terakhir bagi teman-teman di luar sana, tetap jadi seseorang yang bermanfaat bagi teman kalian. Betul. Jangan menghakimi teman kalian karena itu nggak asik banget. Betul. Jangan menjadi benalu lah. Minimal gimana? Kalau nggak bisa nyenengin, setidaknya jangan nyakitin. Yap, betul. Oke, thank you. See you.